Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak bawa beban yang berat banget di pundak? Kayak ada rasa capek mental yang rasanya tuh nggak masuk akal kalau cuma gara-gara masalah sehari-hari. Nah, di pemaparan kali ini, kita bakal bongkar sesuatu yang mungkin bakal ngubah total cara kalian ngelihat diri sendiri, keluarga, bahkan sejarah umat manusia. Bayangin aja, kita bakal ngegabungin psikologi modern sama teori sosiologi dari abad ke-14. Kita bakal lihat gimana luka batin yang tersembunyi ternyata bisa nentuin bangkit atau hancurnya sebuah peradaban. Siap-siap ya, karena ini mungkin banget ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini cuma kalian simpan sendirian. Buat kalian para milenial dan Gen Z, obrolan ini spesial buat kalian. Gini, kita kan sering banget ya dilabelin sebagai generasi yang rapuh atau dibilang terlalu sensitif. Kita emang gampang ngerasa capek, overthinking, dan gampang stres. Bener nggak? Tapi coba deh, tanya jujur ke diri sendiri. Apakah stres berat yang kalian rasain hari ini tuh bener-bener 100% punya kalian? Gimana kalau kecemasan yang muncul tiap kali kalian ngadepin masalah hari ini aslinya berakar jauh di masa lalu? Gimana kalau ternyata ketakutan itu sebenarnya diwarisin dari orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita jauh sebelum kita lahir? Ini bukan sekedar kiasan loh, ini fenomena nyata yang sains modern mulai temukan dan bener-bener ngaruh ke cara kita ngejalanin hidup. Coba perhatiin kutipan dari Mark Wallin ini. Dia bilang memori dan perasaan itu bisa terus hidup meskipun orang yang pertama kali ngalamin trauma itu udah meninggal atau ceritanya udah dilupain. Konsep ini tuh namanya trauma lintas generasi. Jadi riset ngebuktiin kalau pengalaman traumatis itu nggak stop di orang yang ngalamin aja. Bekas luka psikologis, biologis, dan emosionalnya tuh bisa secara harfiah turun ke anak, cucu, dan seterusnya. Warisan emosi ini seringnya kesembunyi rapi banget, masuk ke dalam ekspresi wajah, cara ngobrol di rumah, sampai gaya asuh keluarga. Cerita aslinya sih mungkin udah hilang ditelan waktu ya kan? Tapi tubuh dan pikiran kita secara nggak sadar masih nyimpan memori rasa sakit itu. Tubuh kita ngingat semuanya. Misalnya nih, jantung yang tiba-tiba deg-degan tanpa sebab yang jelas, atau rasa takut ditolak yang berlebihan padahal aslinya nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Dari mana sih sebenarnya asal-muasal rantai trauma ini? Nah, ada 3 penyebab utamanya. Yang pertama, trauma historis. Ini tuh terjadi kalau suatu masyarakat ngalamin kejadian yang luar biasa berat. Sebut aja kayak perang, genosida, atau krisis ekonomi yang parah banget. Terus yang kedua, kekerasan oleh kerabat dekat atau abuse di dalam keluarga. Anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan kayak gini, ujung-ujungnya gampang kena kecemasan atau depresi, yang tanpa sadar bakal mereka terusin ke anak-anak mereka kelak. Nah, yang ketiga ini nih yang paling sering luput dari perhatian kita, yaitu pola komunikasi yang nggak sehat. Ini bukan sekedar kurang empati ya, tapi hal-hal kayak aksi mendiamkan orang pas lagi marah di meja makan, atau omongan pedas yang terus-terusan diulang bertahun-tahun. Luka-luka kasat mata ini nempel banget di seseorang, dan diam-diam diwarisin ke generasi selanjutnya. Nah, sekarang kita geser dikit perspektifnya, buat ngeliat gimana hal ini bisa jadi bola salju yang dampaknya supermasif. Tadi kan kita udah bahas dari sisi psikologi individu sama keluarga nih. Sekarang, kita harus zoom out, ngelebarin kacamata kita ke skala makrososiologi, yaitu peradaban. Buat ngelakuin itu, kita bakal mundur 700 tahun ke belakang dan pakai sudut pandang seorang cendekiawan muslim abad ke-14 yang brilian banget. Namanya Ibnu Khaldun. Di mahakaryanya, Mukadimah, beliau nyetusin teori soal gimana sebuah peradaban itu lahir, nyampe ke puncak kejayaan, dan akhirnya runtuh. Terus apa hubungannya sama trauma modern yang baru aja kita omongin tadi? Percaya nggak percaya, luka psikis di level keluarga tadi itu ibarat kunci yang bisa nentuin cepat atau lambatnya keruntuhan sebuah peradaban kalau pakai teori raksasa ini. Poin krusial dari teori ini ada di satu konsep yang Ibnu Khaldun sebut sebagai asabiyah. Gampangnya, kalian bisa ngartiin ini sebagai kohesi sosial, kesatuan, atau solidaritas suatu kelompok. Ibnu Khaldun tuh yakin banget kalau asabiyah ini adalah perekat absolut, syarat mutlak buat sebuah masyarakat bisa bertahan hidup. Kekuatan solidaritas inilah yang bikin sebuah komunitas bisa ngebangun struktur, ngadepin ancaman dari luar, dan saling bahu-membahu buat maju. Intinya, selama perekat asabiyah ini kuat, peradaban bakal terus berjaya. Tapi, di saat ikatan solidaritas, empati, dan rasa persatuan ini mulai luntur dan rapuh, di titik itulah masyarakat mulai menggali kuburannya sendiri. Konsep ini tuh benar-benar dengan brilian ngegambarin siklus hidup manusia, tapi dalam skala yang raksasa. Ibnu Khaldun ngebaginya ke dalam 5 tahap yang kayaknya susah banget buat dihindarin. Tahap pertama, tahap awal. Di sini masyarakat masih hidup sederhana, tapi perekat asabiyahnya kencang banget. Terus masuk tahap kedua, pertumbuhan, di mana mereka mulai kolaborasi buat ngebangun kekuasaan. Lanjut ke tahap ketiga, kemapanan. Nah, ini masa keemasannya, di mana kemakmuran, ilmu pengetahuan, dan seni lagi bagus-bagusnya.
Tapi, coba deh perhatiin apa yang terjadi di tahap keempat, yaitu kemunduran. Di fase ini, kemewahan mulai bawa efek buruk. Moral merosot dan yang paling bahaya, asabiahnya melemah. Orang-orang jadi egois, kehilangan empati, dan persatuan pecah. Ujung-ujungnya tibalah di tahap kelima, yaitu kejatuhan. Masyarakatnya kolaps hancur dari dalam atau gampang banget ditaklukkan dari luar. Pola ini benar-benar terus putar berulang-ulang di sepanjang sejarah manusia. Sekarang, coba kita tarik teori abad ke-14 tadi ke realitas kita zaman sekarang. Lihat deh generasi milenial. Mereka harus jatuh bangun di masa transisi dari dunia analog ke digital. Terus dihantam lagi sama krisis finansial global di tahun 2008. Sementara itu, Gen Z, waduh, mereka lahir dan gede di era di mana tekanan media sosial tuh nggak ada matinya. Belum lagi tekanan soal perubahan iklim, plus ya kalian tahulah pandemi global yang bikin hidup sempat berhenti sejenak. Kayaknya hidup di era modern ini aja udah cukup bikin capek ya. Krisis-krisis ini tuh luar biasa nguras emosi. Dan jangan lupa, semua tekanan dari dunia luar ini nimpa mereka persis di atas beban trauma masa lalu yang tadi diam-diam diwarisin ke mereka. Hitungannya, milenial sama Gen Z ini mikul beban ganda di fase kehidupan di mana mereka sebenarnya baru mau nyari pijakan kemandirian. Nah, di titik inilah dua benang merah yang kita obrolin dari tadi akhirnya ketemu. Dan sumpah kesimpulannya bikin merinding. Krisis kecemasan dan depresi yang lagi ngelemahin generasi muda kita sekarang ini ternyata bukan cuma masalah medis buat individu. Ini tuh ibarat alarm tanda bahaya buat peradaban kita. Gini logikanya, kalau trauma lintas generasi ini dibiarin berlarut-larut tanpa disembuhin, di mana orang-orang makin ngerasa kesepian, stres berat, dan kehilangan empati gara-gara tekanan hidup, apa coba yang sebenarnya lagi hancur? Betul banget, asabiahnya. Perekat sosial kita pelan-pelan terkikis abis. Kalau kita pakai siklusnya Ibnu Khaldun tadi, sadar nggak sadar kita ini mungkin banget lagi ada di tahap keempat, yaitu kemunduran. Krisis kesehatan mental yang meledak di mana-mana sekarang ini tuh, ya gejala historis dari sebuah masyarakat yang mulai kehilangan kohesi dan rasa persatuannya. Tapi tunggu dulu, jangan keburu lemes atau pesimis dulu. Karena justru disinilah letak kekuatan sebenarnya dari para milenial dan Gen Z. Kalian itu bukan sekedar korban pasif dari kemunduran sejarah loh. Data ngebuktiin kalau generasi muda hari ini tuh punya tingkat kesadaran soal kesehatan mental yang jauh lebih tinggi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kalian secara aktif berani ngelawan stigma sosial warisan. Kalian berani nyari bantuan profesional dan melakukan terapi. Dan tebak apa yang terjadi? Lewat proses nyembuhin luka-luka psikologis itu, tanpa kalian sadari, kalian lagi ngebangun ulang asabiah. Kalian lagi nyiptain empati yang baru, solidaritas yang baru, yang emang benar-benar dibutuhin banget buat nyegah anjurnya peradaban. Kalian gak cuma sekedar bertahan hidup, tapi kalian lagi nyiapin fondasi buat peradaban yang jauh lebih inklusif dan adaptif. Teman-teman, kalianlah sang pemutus siklus itu. Sebagai penutup pemaparan kali ini, saya mau ninggalin satu pesan buat kalian renungin. Nyembuhin diri kalian sendiri, memproses emosi kalian yang rumit, dan berdamai dengan luka masa lalu di meja makan keluarga kalian, itu semua sama sekali bukan tindakan yang egois. Itu justru sebuah tindakan nyata buat nyelamatin peradaban. Jadi pertanyaannya sekarang, akankah kita nyerah dan ngebiarin trauma warisan ini terus mendikte kita menuju kehancuran? Ataukah kita bakal pakai kesadaran luar biasa yang kita punya sekarang ini sebagai fondasi paling kokoh buat memulai siklus peradaban yang baru? Pilihan itu dan kekuatan buat mutusin rantai masa lalu itu sepenuhnya ada di genggaman kita hari ini. Terima kasih banyak udah nyimak dan yuk, mari kita mulai proses penyembuhan ini demi masa depan yang jauh lebih baik.